Halo, selamat sore teman-teman. Di sini saya akan memaparkan tugas saya yang dimana saya mendapatkan tugas dari mata kuliah multimedia, memaparkan em, materi dalam bentuk PPT. Nah, sebelum saya memaparkan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Putri Septianis Lase dengan NIM 2207 22040136. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Baik, langsung saja di sini saya memiliki beberapa halaman untuk materinya, dan kita mulai dari halaman pertama yang dimana di slide pertama ini ada materi yaitu pengantar multimedia lanjut. Nah, di sini ada beberapa poinnya, yaitu pertama definisi multimedia interaktif, baru kedua contoh penggunaan multimedia dalam kehidupan, lalu multimedia dasar, dan multimedia lanjutan. Untuk poin keempat yaitu manfaat multimedia di industri. Sebelumnya, untuk definisi pengantar multimedia lanjut ini adalah sebuah pengembangan konten dengan tingkat kompleksitas yang lebih tinggi, baik dari segi teknik, desain, maupun interaktivitas. Nah, untuk arti atau pengertian dari multimedia interaktif, yaitu uh, multimedia interaktif ini menjadi bagian penting di dalamnya, yaitu multimedia yang memungkinkan pengguna untuk melakukan kontrol langsung terhadap konten, seperti memilih menu, menekan tombol, hingga melakukan simulasi. Nah, pada dasarnya perbedaan antara multimedia dasar dan multimedia lanjut terletak pada penggunaan software yang lebih profesional, standar kualitas yang lebih tinggi, dan adanya elemen interaktivitas. Di dunia industri, multimedia banyak digunakan dalam pendidikan, dalam periklanan, hiburan, perusahaan, dan platform digital modern. Nah, karena itu, memahami multimedia lanjut sangat penting untuk memenuhi kebutuhan industri masa kini. Nah, untuk slide yang kedua, ada konsep desain multimedia. Di sini juga poinnya terdiri dari 4, yaitu prinsip desain visual, color lanjutan, baru ketiga tipografi dan branding, lalu poin keempat ada layout dan evaluasi desain. Nah, untuk konsep desain multimedia, produksi multimedia tidak hanya fokus pada konten, tetapi juga bagaimana konten tersebut disajikan. Prinsip desain seperti keselarasan, kontras, dan keseimbangan harus diterapkan agar tampilan lebih teratur dan nyaman dilihat. Nah, keselarasan membantu membuat layout lebih rapi, kontras digunakan untuk menonjolkan informasi penting, dan keseimbangan menjaga distribusi elemen agar tidak berat ke satu sisi. Kemudian penggunaan layout grid sangat membantu agar posisi elemen konsisten. Nah, untuk teori warna juga wajib dipahami karena setiap warna memiliki karakter dan makna tertentu. Nah, untuk tipografi atau pemilihan jenis huruf harus juga disesuaikan dengan tujuan agar informasi dapat dibaca dengan jelas. Jadi para pembaca atau para pengguna bisa lebih memahami. Nah, untuk selanjutnya di slide ketiga ada komponen multimedia. Di sini ada beberapa poin, yaitu antara teks dan gaya penyajian, gambar, audio, video, dan animasi. Untuk multimedia ini terdiri dari beberapa komponen utama. Nah, komponen pertama yaitu teks yang berfungsi menyampaikan informasi secara langsung. Teksnya harus disusun dengan hierarki yang jelas, misalnya judul,
subjudul, dan isi. Nah, komponen-komponen itu terdiri dari gambar yang terbagi menjadi raster seperti JPG dan PNG, serta vektor seperti SVG. Untuk audio dan video menambah kekayaan informasi dan membuat media lebih menarik. Lalu untuk animasi 2D dan 3D digunakan untuk menciptakan efek gerak. Sedangkan elemen interaktif seperti tombol dan navigasi memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan konten secara mudah. Lalu kita maju ke slide keempat, di mana pembuatan video edukasi. Nah, pada pembuatan video edukasi ini ada beberapa langkah utamanya. Yang pertama adalah teknik perekaman. Nah, teknik perekaman itu yaitu menggabungkan rekaman layar dengan webcam agar penyampaian materi tetap personal. Setelah itu, dibuat skrip atau naskah agar presentasi lebih terstruktur dan tidak keluar dari topik. Kemudian, untuk proses editingnya dilakukan untuk memotong bagian yang tidak diperlukan, menambah teks, efek visual, audio pendukung, serta mengatur alur penyampaian. Nah, untuk tahap terakhir yaitu mengeksplor video dengan format yang sesuai, seperti MP4, agar bisa digunakan di berbagai platform seperti YouTube, e-learning atau media sosial. Lanjut ke slide ke-5, yaitu pengembangan multimedia interaktif. Nah, dari slide pertama tadi kan kita sudah membahas tentang multimedia interaktif, dan ini slide kelima ini yaitu pengembangannya. Nah, dalam pengembangan multimedia interaktif ini, langkah awal yang dilakukan adalah membuat storyboard dan flowchart. Nah, storyboard ini digunakan untuk merencanakan tampilan setiap halaman, sementara flowchart digunakan untuk menggambarkan alurnya, termasuk bagaimana pengguna berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya. Setelah konsep siap, langkah yang dilakukan yaitu melakukan proses prototyping menggunakan tools seperti Figma, Canva, atau Adobe Animate. Nah, untuk prototyping ini memberikan gambaran awal mengenai tampilan dan navigasi sebelum media dikembangkan secara penuh. Nah, dengan prototype ini kita bisa melakukan revisi lebih awal sehingga hasilnya akhirnya lebih optimal. Lanjut untuk slide berikutnya, slide 6, yaitu animasi. Slide ke-7, pemrograman multimedia. Nah, pada pemrograman multimedia, teknologi utama yang digunakan adalah HTML5, Canvas, dan JavaScript. HTML5 Canvas memungkinkan pembuatan grafik dan animasi langsung melalui browser, sementara untuk JavaScript digunakan untuk menambahkan interaktivitas. Selain itu, terdapat library seperti P5JS dan GSAP yang mempermudah proses pembuatan media interaktif dan animasi dengan kode yang lebih sederhana. Untuk slide berikutnya, slide 8, format file dan kompresi. Di slide berikutnya, yaitu format file dan kompresi. Di sini ada 4 juga poinnya. Nah, untuk setiap komponen multimedia ini memiliki jenis file yang berbeda-beda. Misalnya gambar bisa berupa JPG, PNG, SVG. Nah, untuk video, misalnya untuk video bisa berupa MP4, MOV, AVE. Adapun untuk audio yaitu MP3 atau AV. Nah,
Untuk mengurangi ukuran file, di sini digunakan yang namanya teknik kompresi. Kompresi terdiri dari lossless dan lossy. Lossless mempertahankan kualitas aslinya, sementara untuk lossy menurunkan kualitas demi ukuran file yang lebih kecil. Dalam pemilihan kompresi yang tepat sangat penting, terutama untuk kebutuhan web atau aplikasi agar media tidak terlalu berat ketika diakses. Lalu kemudian untuk slide terakhir yaitu proyek akhir multimedia, di mana di sini ada 4, itu pembuatan video edukasi, aplikasi interaktif, laporan presentasi, kemudian penilaian dan rubrik. Pada proyek mata kuliah ini, mahasiswa-mahasiswa diminta untuk membuat salah satu dari pilihan berikut, seperti video edukasi, media interaktif, atau aplikasi multimedia. Selain menghasilkan produk utama, mahasiswa juga harus menyusun laporan dan melakukan presentasi untuk menjelaskan proses pembuatan, konsep desain, serta hasil implementasi dari proyek tersebut. Nah, demikian penjelasan singkat mengenai materi di media yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesempatan, ada kata-kata mungkin cara penyampaian terlalu cepat atau cara penyampaian saya ada yang kurang, saya minta maaf kepada teman-teman semua. Semoga hasil dari video ini, semoga video ini bisa menjadi, penjelasan videonya bisa menjadi bagi kita, bagi teman-teman untuk bisa mempelajarinya meskipun materi yang saya sampaikan tidak sesuai atau tidak seperti yang teman-teman harapkan. Demikian, terima kasih.